Salam sehat, salam sejahtera, dan salam berpikir kritis buat semua teman-teman, saudara-saudara sekalian yang menonton video ini. Jadi dalam video kali ini kita akan bicara tentang bagaimana itu logika orang bernegara. Jadi teman-teman, kalau kita mengerti tentang bagaimana orang kemudian membentuk sebuah negara, itu kita juga akan punya pemahaman yang sama, dan bisa juga itu akan menjadi kekuatan dalam kritikan kita terhadap sebuah kebijakan yang menindas. Teman-teman yang gabung di YouTube, jangan lupa like, subscribe, supaya teman-teman bisa mengikuti video-video lebih lanjut. Tapi teman-teman yang ada di misalnya Facebook atau di media sosial lainnya, teman-teman bisa klik follow supaya teman-teman juga bisa selalu mengikuti informasi-informasi video penjelasan singkat yang akan saya share dan saya bagikan dalam semangat bagaimana supaya kita punya pemahaman yang sama, tapi juga bisa menjadi kritikan balik dari teman-teman supaya ada yang namanya itu dialektika. Baik teman-teman, sekarang kita masuk. Jadi kalau kita bicara tentang negara, mungkin teman-teman sudah tahu tentang syarat-syarat mendirikan sebuah negara. Tapi intinya itu kan ada wilayah, kemudian ada yang namanya itu rakyat, ada yang namanya itu pemerintahan, kemudian ada pengakuan dari internasional atau negara-negara merdeka. Nah, sekarang kita masuk khusus bicara tentang negara. Jadi di dalam sebuah negara itu yang punya kedaulatan tuh cuman rakyat. Karenanya itu kalau Rocky Gerung bilang kedaulatan itu tidak bisa diwakilkan. Dan itu memang sangat benar karena kedaulatan itu hal hakiki yang melekat pada setiap orang. Karena itu kemudian dalam semangat rakyat itu punya kedaulatan, jadi dalam sebuah negara rakyat itu selalu dilihat sebagai tuan. Nah, setelah itu ada yang namanya itu pemerintah. Nah, pemerintah itu memiliki dua fungsi sekaligus. Misalnya ada pemerintah yang melaksanakan tentang apa yang diinginkan oleh tuannya. Ada pemerintah yang menyampaikan informasi kepada para pelayan. Terus juga ada yang kemudian orang-orang yang mengawasi. Jadi sebenarnya bukan dua fungsi tapi tiga fungsi. Jadi ada pemerintah yang tugasnya itu mengawasi. Makanya itu Indonesia dikenal juga itu dengan trias politika atau tiga kekuasaan. Jadi kekuasaan itu diberikan oleh rakyat dalam semangat supaya apa yang diinginkan oleh rakyat itu kemudian dilakukan oleh tiga bidang kekuasaan tersebut. Nah, yang fatal dan parah itu misalnya di Indonesia. Dan itu hampir kebanyakan negara juga lebih parah dan lebih rusak itu di Indonesia. Kenapa? Karena misalnya pemerintah itu mestinya kan kita lihat sebagai pelayan. Jadi rakyat tuannya minta apa, tugas dia itu bagaimana melayani sampai dengan rakyatnya itu sejahtera. Nah, kemudian ada yang namanya itu pemberi atau penyampaikan informasi kepada pelayan bahwa tuannya minta ini, itu yang dinamakan sebagai DPR. Nah, supaya misalnya pemerintah itu dia bisa berjalan sesuai dengan koridornya, kemudian DPR itu bisa berjalan dengan sesuai koridornya, bahkan misalnya di kalangan masyarakat juga itu tidak saling melewati batasan-batasan kedaulatan dan segala macam yang dimiliki oleh orang-orang lain, hak-hak yang dimiliki orang lain, maka itu kemudian diberikan kewenangan sebagai pengontrol semua itu diberikan kepada lembaga yang namanya itu lembaga yudikatif. Nah, hal ini berbeda dengan Indonesia. Kenapa hal itu berbeda dengan Indonesia? Karena kita bisa lihat bahwa yang menjadi tuan di dalam pelayanan pemerintahan Indonesia itu justru pemerintah. Misalnya orang akan berpikir tentang bagaimana kesejahteraan daripada seorang presiden, bagaimana kesejahteraan dari para menteri,
bagaimana kesejahteraan daripada semua struktur yang ada di pemerintahan. Padahal mereka ini hanya pelayan. Mestinya itu mereka berkorban dan melayani sesungguh hati itu untuk kesejahteraan rakyat. Tapi hal ini tidak ada sama sekali di dalam pengelolaan negara. Nah, ini artinya bahwa ada satu tindakan penyalahgunaan kekuasaan sebenarnya yang justru dipraktekkan di dalam berpemerintahan di Indonesia atau bernegara di Indonesia. Nah, karena itu misalnya ketika orang bicara tentang bernegara itu ada satu yang selalu dijaga dan diperhatikan, itu soal nilai. Karena itu soal nilai, mestinya itu ketika orang membangun sebuah negara itu tidak dibenarkan dan dibolehkan untuk menjajah bangsa-bangsa lain. Nah, faktanya ini kan misalnya Indonesia ini menjajah Papua. Ini saja itu sudah merusak tatanan dalam prinsip bernegara. Jadi prinsip bernegara di Indonesia ini kan kacau sekali karena pemerintah itu sebagai tuan, kemudian negara ini hadir untuk menjajah bangsa lain, dan negara ini dikelola oleh kaum feodalistik yang punya pemahaman feodalistik, feodalisme, tetapi juga kemudian mereka mempraktekkan dalam berbagai macam kebijakan yang menindas bangsa-bangsa lain. Tapi hal yang lebih parah dan fatal itu kan, misalnya teman-teman bisa lihat bahwa adanya tirani mayoritas. Itu artinya bahwa wilayah-wilayah lain tuh hanya dijadikan daerah-daerah pengeruk sumber daya alam, dan ada praktek-praktek secara sistematis itu untuk menindas dan menjajah bangsa lain. Misalnya di Indonesia kita bisa lihat bagaimana Indonesia menjajah Aceh, bagaimana Indonesia menjajah Maluku, atau Kalimantan misalnya, atau misalnya lebih parah ini kan Papua, karena Papua ini dicaplok, kemudian hari negara yang sudah merdeka itu dihilangkan, dipaksakan hilang dengan berbagai macam dalil-dalil kejahatan yang bertentangan dengan hukum yang ada di Indonesia dan segala macam. Padahal semangat hukum itu adalah semangat bagaimana supaya kekuasaan itu tidak merusak semua struktur kehidupan dalam bernegara. Itulah Indonesia. Makanya Indonesia itu sampai sekarang akan terus dan terlihat terus itu mempraktekkan karakter atau jiwa feodalistiknya, terus mempraktekkan tindakan-tindakan yang berhubungan dengan tirani mayoritas, tapi juga melakukan kejahatan rasisme, bahkan sampai dengan kejahatan apartheid yang tersistematis, dan itu terjadi di tanah Papua. Jadi bahkan misalnya dengan pengiriman militer yang berlebihan di Papua atau pengiriman trust dan segala macam, ini kan bagian dari kejahatan. Tidak hanya soal pendudukan, tapi itu sebuah kejahatan karena itu bertentangan dengan undang-undang dan semangat bagaimana bernegara, tapi juga bagaimana berpemerintahan yang baik. Demikian teman-teman semua, mari kita terus mendalami bagian ini. Semoga kita makin kritis dan makin bisa membangun pandangan-pandangan kritis ini supaya publik menjadi kritis dan bisa bersuara dengan lantang. Salam sehat, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Salam berpikir kritis.